Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria, kita akan memuji menyembah Tuhan. Pada saat pagi hari kita datang kepada Bapa di surga, ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Glory, glory. Kami bersyukur lagi Tuhan buat kasih sayang-Mu bagi kami, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu, janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu terbukti bahwa Kau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Haleluya. Terus kita menyembah Dia, ucapkan syukur lagi, ucapkan syukur, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, atas pimpinan-Mu sampai hari ini kami ada. Kami boleh melihat semua yang baik yang Tuhan sudah berikan. Dan di masa-masa depan pun Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam hidup kami. Walaupun menurut kami tidak baik, tapi Tuhan, Engkau selalu baik. Dalam setiap hal, suka duka kami boleh lewati. Ada tertawa, ada menangis. Ada waktu untuk pergi, ada waktu untuk balik. Ada waktu segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu menuai. Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang menyampaikan isi hati Tuhan melalui mulut lidah hamba-Mu menjadi corong Tuhan di penghujung tahun ini, supaya kami memperoleh kekuatan yang penuh dan kami mempunyai Tuhan Roh Allah yang terus menerus memperbaharui hati pikiran kami,
Dan firman yang kami renungkan setiap hari menjadi makanan roh, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya sangat mengucap syukur bila saat ini di pagi hari saya berada di menara doa, di apartemen lantai yang lumayan tinggi. Sebagian teman-teman saya juga ada pergi ke bukit-bukit doa ya saudara. Baiknya kita di penghujung akhir tahun ini banyak ambil doa, disertai puasa lebih baik lagi. Karena kita mengerat semua kedagingan sehingga yang muncul adalah roh yang Tuhan kuatkan lagi. Kita mulai start untuk tahun depan di Januari tanggal 1 2026 ya saudara. Sehingga kita mendapatkan kekuatan yang penuh dari Tuhan. Sehingga kita ibaratnya isi bensin penuh nih akan perjalanan jauh lagi setahun. Di 2026 bukan perkara yang mudah ya. Banyak sekali di penghujung akhir tahun 2025 ini ya banyak bencana ya, banyak kesusahan, banyak kesulitan, ya ada banjir besar di mana-mana. Di Jakarta pun di tempat ini sering kali hujan ya. Bahkan intensitasnya lebih banyak lagi dan diprediksi oleh BMKG sampai pertengahan tahun depan ya saudara. Jadi kita harus ada persiapan, kita harus lebih lagi melekat sama Tuhan, dan kita lebih lagi mempersiapkan diri kita untuk segala hal yang terjadi, baik dalam keadaan buruk sekalipun iman kita tetap kuat, tetap setia, dan tetap mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bahas firman Tuhan pada pagi hari ini tentang semua ada waktu Tuhan. Kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1 saya bacakan. Segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya, puji Tuhan saudara, di bumi ini selagi masih ada waktu, selagi bumi ini masih ada, ya setelah air bah menghancurkan bumi, menenggelamkan semua yang ada, yang hanya hidup hanya Nabi Nuh dan istri dan anak-anaknya ya saudara. Itu dimulai kembali, ada sesuatu yang ditanam, yang ditabur kembali ya, seperti dalam Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, tahun berganti tahun, takkan pernah berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan musim panas, musim kemarau dan hujan, dan siang dan malam ya, terus bergulir waktu demi waktu saudaraku. Nah sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita minta kepada Tuhan hati yang bijaksana, hati yang bisa menilai zaman, hati yang bisa menilai segala sesuatu masalah persoalan dari sudut kacamata Tuhan ya. Mungkin kita di tahun 2025 ini mengalami berbagai masalah, berbagai ujian, berbagai pencobaan, tekanan hidup apapun. Dan saudara masih ada sampai hari ini dan iman saudara tidak gugur ya, maksudnya tidak lemah, tidak kecewa, tidak pahit ya. Dengan Tuhan, dengan orang, dengan keadaan itu saya angkat jempol. Berarti saudara sudah bisa melewati dan bahkan saudara sedang mengalami dan iman saudara tidak gugur. Maksudnya tetap setia, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menyerahkan segala masalah pergumulan kita pada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan yang mengizinkan semua terjadi, berarti saudara sudah menang ya, walaupun belum selesai ini masalah ya. Nah saya juga berpikir begini ya, saya merenung ya, apa sih yang menjadi persoalan bagi orang-orang ya, manusia di bumi ini ya. Pertama, ya mungkin ada masalah dengan sakit penyakit ya, yang umum lah. Ya sakit penyakit, apapun sakitnya. Pertama sakit penyakit. Kedua masalah apa? Keuangan ya.
mungkin ada kebangkrutan, mungkin seret ya, mungkin ada hutang ya, mungkin masalah uang warisan, perebutan, apapun juga ya tentang uang ya. Yang kedua ya, saya melihat menilai. Yang ketiga, masalah apa lagi ya saudara ya, antara kita nih sebagai manusia ya. Yang ketiga, masalah dengan sesama ya, mungkin ada masalah dengan mertua, dengan menantu, dengan teman pelayanan ya, tiba-tiba ada yang marah, ada yang benci, ada yang jelekin, ada yang fitnah. Nah, itu masalah dengan sesama ya, mungkin suami istri ada yang sudah selingkuh ya, ada yang juga sudah mengkhianati ya, atau suka pokoknya dengan masalah dengan antar sesama ya, baik dalam keluarga, pelayanan, apapun. Nah, itu masalah masalah manusia. Yang ketiga ya, saya rangkai secara garis besar. Masalah keempat apa? Masalah dunia ini, saudara ya. Mungkin ada bencana, gunung meletus, ada gempa, ada tsunami, banjir, badai ya. Itu yang tidak bisa kita prediksi di luar jangkauan manusia ya, ada tsunami, ya gunung meletus, ya tiba-tiba bencana-bencana alam, kekeringan ya, atau malah kebalikannya hujan yang terus-menerus yang tidak ada henti sehingga banjir menyebabkan gagal panen, menyebabkan kesulitan ya di dalam bencana-bencana ini manusia ikut sulit, susah ya saudara. Karena tiba-tiba kayak kemarin saya nonton ya di TikTok apa di ini ya ada yang kirim ya saudara, itu banjir di Medan kemarin saudara, itu sampai seleher, itu gereja sampai apa keyboardnya, bangku-bangkunya basah semuanya. Kalau alat elektronik kena basah ya, kena air itu pasti sudah rusak saudara ya. Semua segereja terendam ya. Saya lihat dia angkat, pendetanya angkat-angkat keyboard, angkat-angkat alat-alat musik ya. Sound system itu sudah hancur ya. Walaupun secara body masih utuh, tetapi dalamnya udah kalau masuk air itu udah nggak bisa nyala lagi, apalagi alat elektronik ya saudara. Nah itu di luar prediksi manusia ya saudaraku. Jadi kita di penghujung akhir tahun ini, kita lebih lagi merenung lah ya. Saya juga ambil doa puasa di menara doa ini. Saya juga ada beban-beban ya dalam kehidupan kita ya saudara. Kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan. Saya ingatkan janji Tuhan, Tuhan di masa-masa yang lampau saya pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang stres. Saat ini pun saya masih ada masalah, tetapi saya bilang, Tuhan, masalah besar aja saya sudah bisa lewatin. Apalagi masalah ini saya anggap kecil aja ya, karena di firman Tuhan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, anggap aja biasa, tidak melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Karena kalau Tuhan izinkan terjadi, sesungguhnya Tuhan sudah berikan jalan keluar, sesungguhnya Tuhan memberikan kekuatan supaya kita melewati, dan kita juga belajar untuk koreksi diri, bertobat, ya saudara. Saya juga merenung apalagi yang masih kurang, ya mungkin saya orangnya cepat mendengar, nggak melihat sisi yang lain, ini benar nggak beritanya, harus kita jangan memihak ya, tenang dulu, ya jangan emosi, jangan bereaksi dulu, tenang dulu. Nah sekarang saya sudah mulai belajar penguasaan diri ya dalam segala hal, dan juga mungkin ya seperti tahun 2025 ini tahun yang lumayan berat juga bagi saya ya, karena saya pikir gini, Tuhan apa sih yang tidak aku pernah alamin, kesulitan ekonomi pernah, suami bangkrut, kesulitan ekonomi ya sampai susah makan, tapi masih makan nasi lah ya, tapi nggak daging-daging, lauk-lauk yang mewah-mewah, enggak. Pernah dicabut listrik, rumah gelap gitu kan. Pernah juga bayar sekolah anak susah banget sampai hampir menjual aset-aset atau apa ya. Ya masalah ekonomi sudah saya lewatin, terus masalah hubungan ya, dengan suami tidak baik ya, karena dia, mempunyai masalah ya dengan, eee, kehidupannya ya, jadi hubungan kita pernah nggak baik, hampir cerai ya. Nah itu juga pernah saya alamin, dan juga mungkin dengan teman-teman dalam pelayanan ya mengalami, masalah.
bentrokan ya, karena seringkali kemakan oleh panah-panah api iblis ya, panah api iblis negatif negatif negatif. Jadi, menghakimi 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 saya terus gitu ya. Akhirnya saya berdoa ya, Tuhan bilang, "Sudah, apa namanya, nggak usah, bergaul lagi," ya kan. Memang kita juga saling berkoreksi ya, udah jangan bergaul lagi atau putus dengan pelayanan ini gitu ya. Jadi kita boleh apa berkoreksi diri ya untuk kita lebih baik lagi ya. Kalau memang itu apa bergantung kepada kita, kita harus hidup berdamai dengan setiap orang ya. Kalau kita masih apa namanya, oh iya ya ini yang salah, oh ini begini harusnya begini. Jadi kita harus bisa berkoreksi diri juga, jangan orang, "Oh dia yang salah, oh dia yang ini begini." Jadi nunjuk 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 lupa, kita juga manusia nggak luput dari salah gitu ya. Harus belajar untuk, berkoreksi diri juga, "Oh mungkin saya ngomongnya salah, oh mungkin saya kurang terbuka, oh mungkin kurang komunikasi yang baik." Itu penting juga ya, karena seringkali ada rumor, ada pikiran negatif itu karena kurang komunikasi, padahal kita tulus-tulus melayani, kita tulus-tulus berteman ya, masih bisa ada yang negatif negatif suara-suara, tapi ya semuanya bisa dilewatin lah, saya percaya karena kita punya ketulusan ya dalam pertemanan, dalam pelayanan, apapun. Nah, hal yang belum saya alamin ya, dari masalah-masalah manusia yang tadi saya sebutkan itu ya, 4 macam gitu ya. Nah, saya suka merenung gini, "Tuhan, semua saya udah alamin, kecuali satu, saya belum pernah ngalami sakit." Saya bilang gitu sama Tuhan. Bukan berarti saya nantangin Tuhan atau saya minta sakit, enggak. Cuman kita berpikir, merenung, banyak hal saya sudah alamin, banyak masalah saya sudah alamin, saya bisa lewatin. Tetapi satu hal, saya bilang, "Saya belum pernah sakit." Saya ini orangnya jarang sakit, obat pun jarang saya makan ya. Jadi, eee gimana ya seandainya Tuhan kasih saya penyakit gitu, diizinkan penyakit gitu kan, gimana ya? Jadi kita merenung ya. Nah itulah saudara ya, dari perenungan-perenungan ini, ternyata saya baru berpikir, oh ternyata Tuhan izinkan suami saya yang sakit ya. Jadi dari 2000 berapa ya, 2 3 tahun terakhir ini suami saya sakit, saya juga ikut kebawa ya, mungkin ngurus suami dan juga kalau suami lagi ngambek atau lagi pikiran negatif atau berkata yang negatif, kita juga jadinya ikut stres, kepengaruh gitu ya. Karena kata orang ya, kalau orang yang sakit mungkin seperti yang ada orang bilang misalnya kena stroke nih ya. Nah, dia tuh nggak bisa nerima dirinya sendiri bahwa dia sakit, dia marah ya karena dia nggak berdaya gitu kan. Ada temen yang ngurus suaminya sakit sampai, eee eee, lama ya bertahun-tahun, tapi istrinya tetap setia, tetap meladeni, melayani, tetap misalnya kasih makan, nyuapin ya, mandiin ya, sampai dia pulang meninggal suaminya. Ya puji Tuhan, saya bilang, kalau saya, dalam hal suami sakit begini juga saya oh ini ya rasanya, seperti sakit nih begini. Jadi kalau suami sakit, istri juga ikut sebetulnya ikut sakit loh Saudara ya. Karena ikut ngurusin, ikut ke bawah hati, ikut capek, ikut lelah gitu ya. Sehingga kadang kala menarik, apa, roh kita untuk down ya, jiwa kita untuk capek, lelah. Dan saya tahu ya, makanya saya seringkali ke menara doa, saya berdoa sama Tuhan untuk melepaskan semua beban-beban ya, serahkan sama Tuhan. Kemarin saya datang ke menara doa ini, saya berdoa, saya menangis, saya serahkan sama Tuhan beban, karena suami saya sakit ini ya. Tapi nggak terlalu gimana ya, nggak kayak dulu beban dulu tuh berat banget kayak orang pelepasan, kayak menjerit, kayak nangis menjerit ya, sejadi-jadinya. Kalau kemarin saya sedang lah, nggak terlalu beban berat ya. Jadi saya diingatkan Tuhan bahwa setiap masalah beban itu sudah ada takarannya ya. Jadi setiap orang tuh diizinkan terjadi
ya, untuk lebih lagi memurnikan iman kita, ya, ibaratnya kita bisa lebih sabar lagi, ya, mestinya kan kita capek nggak sabar nih, gitu ya. Ya ada rasa kasihan juga, ya kan, untuk yang sakit gitu ya. Dan kita juga capek juga karena apa, seringkali, omongannya atau apanya gitu negatif gitu ya. Karena orang-orang gitu kan suka kena panah-panah api iblis pada saat sakit, pada saat lelah, pada saat putus asa gitu ya. Nah, disinilah saudara ya, bukan berarti saya pun lagi bebas masalah, saya juga lagi ada masalah. Jadi saudara yang menonton YouTube ini, yang mempunyai masalah apapun juga, tetap kuat, tetap setia, tetap serahkan sama Tuhan, sambil kita juga berkoreksi diri, berkoreksi hati ya. Kita juga hidup dalam pertobatan setiap hari. Ada banyak hal yang Tuhan sedang uji sehingga kita muncul buah-buah roh, yaitu sampai kekekalan. Ada kasih kah? Ada sukacita kah? Ada damai sejahtera kah? Kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu harus muncul buah-buah roh, karakter-karakter ilahi. Ya saudara, jadi saya teringat waktu beberapa tahun yang lampau ya, saya ini mempunyai koko saya itu yang sedang sakit ya. Nah, waktu sedang sakit tuh saya yang mengurusin ya, saya ngurusin panggilin dokter, saya bawa ke dokter ya. Walaupun waktu itu saya lagi susah ya, waktu itu ekonomi ya. Pada waktu saya, eee, kaget nih di sebotol obat aja 400.000 waktu 10 tahun, 15 tahun lalu itu cukup mahal ya. Jadi saya sampai, berhutang gitu sama dokternya, ya dokternya untung Kristen ya. Akhirnya memang saya transfer, saya pulang, saya nangis, saya berdoa, saya nangis gitu ya. Tuhan ngomong di hati saya, "Engkau seperti orang Samaria yang, membalut luka, mengobati, menyembuhkan," ya. Seperti Tuhan bilang di dalam firman-Nya, "Tuhan, kapan engkau sakit? Kapan engkau dalam penjara?" Ya, sehingga kami harus mengobati atau membesuk ya. Tetapi Tuhan bilang engkau sudah melakukan yang terbaik ya. Jadi Tuhan memuji orang Samaria yang berbuat baik ya. Jadi seperti saya juga kayak dipuji Tuhan ya, dipuji oleh Tuhan, engkau sudah melakukan yang terbaik. Itu yang membuat saya terharu. Jadi kita manusia ini jangan cari pujian dari manusia ya. Biarlah Tuhan yang memuji kita gitu loh. Jadi saya, iya ya, kita merenungkan bahwa hidup kita ini sebetulnya Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita dalam keadaan masalah, kesulitan, ya itulah yang kita harus lewati hari lepas hari, waktu demi waktu bersama Tuhan, kita mampu, ya. Bahkan kita bisa berbuat baik ya, walaupun orang tidak baik sama kita bisa tetap berbuat baik. Karena firman Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya saudara. Meskipun ada orang-orang yang keras kepala, yang arogan, yang mau menang sendiri, ya, yang mau tampil selalu, ya, yang sombong, ya, kadang kita harus lawan, ya, lawan dengan doa ya, kita doakan ya. Dan juga kita harus meluruskan ya, jangan sampai rumor kemana-mana atau perkataan-perkataan negatif ya. Seringkali tapi ada saatnya kita disuruh diam ya, disuruh diam. Memang saatnya kita diinjak, memang saatnya kita difitnah, memang saatnya kita direndahkan, memang saatnya kita disepelekan, saatnya kita nggak dianggap, saatnya kita nggak dihitung ya. Bisa dari keluarga, anak kita, suami, teman, pelayanan, bisa loh saudara ya. Nah disitulah ya, kita bisa nggak seperti Yesus? Ada orang sulit loh, nggak gampang, mengampuni itu nggak gampang. Saya ketemu teman-teman yang diejek, dibully, ya, dibilang biang kerok, apa, ya. Sakit hatinya, sakit, nggak terima, ya, nggak bisa nerima. Nah itulah saudara, kita harus belajar nerima, karena memang itu Tuhan mau untuk menghajar kesombongan kita, untuk menghajar semua apa yang kita merasa kita benar, ya.
Walaupun kita benar, bisa dibuat orang tidak benar. Karena itulah Tuhan ya, mau supaya kita rendah hati ya. Jadi segala hal di bumi ini ada waktunya, masalah pun ada expirednya. Ya bukan hanya makanan, ada expirednya. Masalah-masalah di dunia ini semua yang kita alami ada waktunya. Ada waktunya untuk selesai, ya saudara. Ya menurut manusia, oh belum selesai. Tapi kalau menurut Tuhan udah selesai, ya udah. Karena semua yang di dunia ini memang ada waktu Tuhan. Ya saudara ya, seperti tadi firman dikatakan. Saya pernah punya, ini kesaksian ya, saya pernah punya temen ya. Jadi waktu itu anaknya dia sama anaknya saya itu satu kelas, waktu itu masih di TK ya. Nah kemudian karena dia itu rumahnya agak jauh dengan sekolahan, kalau saya kan deket sama ruko ya, sebelah ruko saya itu sekolah. Jadi anak saya sekolah sebelah ruko gitu ya. Tunas bangsa lah gitu ya, deket gitu ya dari Abalev. Nah kemudian satu hari temennya anak saya ini ya yang TK sama TK ini mamahnya jemput ya, saudara jemput lah naik motor. Nah di depan perumahan itu memang jalan raya ya. Akhirnya ditabrak lah motor temen anak saya tuh mamahnya ya. Sampai meninggal, saudara, sampai meninggal karena ditabrak gitu ya. Kita sedih ya sebagai ya temen ya, namanya dia punya anak kecil, kita juga punya anak kecil. Aduh, saya sampai berdoa, Tuhan, Tuhan, saya bilang gitu ya, kasihan Tuhan, dia masih kecil Tuhan, anak ini ya, masa teman anak saya ini masih kecil, masih TK, mamanya udah meninggal. Aduh Tuhan, kok begitu ya? Saya sedih, saya nangis gitu ya waktu itu ya. Sambil merenung, Tuhan, kok begitu gitu ya? Apa namanya, anaknya masih kecil, kasihan masih membutuhkan, figur kasih sayang seorang ibu gitu ya. Tapi Tuhan bilang gini, memang itu udah waktunya ya, udah waktunya Tuhan gitu. Karena saya pikir juga dia, aktivis di gereja, melayani di gereja, kok, matinya kok kayak begitu gitu loh, kok kasihan, mengenaskan gitu ya, tragis lah gitu ya. Tapi Tuhan cuma bilang memang itu sudah waktunya. Jadi cara hidup seseorang kita nggak bisa menghakimi ya cara matinya. Misalnya ada kecelakaan pesawat kek, kecelakaan mobil kek, atau matinya kebakaran kek, atau apa kek, kita nggak bisa menghakimin. Oh ini banyak dosanya, oh ini banyak berbuat nggak benar, dia jahat atau apa, kita nggak bisa menghakimi ya. Jadi Tuhan hanya bilang karena sudah waktunya pulang ya. Jadi saudara 2026 kita akan masuki, mungkin di situ pasti ya masih banyak bencana, masih banyak kesulitan, kesukaran, dan semakin intensitasnya makin banyak, makin sering. Kita nggak tahu nih akan terjadi apa di depan kita, buat keluarga kita, usaha pekerjaan kita, ataupun apapun yang kita miliki di bumi ini, kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Sehingga manusia ini dikatakan jangan menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, tetapi satu-satunya harta yang termahal, terindah, harta yang satu-satunya kita bisa pegang hanya Yesus, hanya Tuhan, ya. Jadi mari saudara, di penghujung akhir tahun ini kita banyak merenung sepanjang 2025 ini apa yang sudah kita kerjakan, yang kita lakukan, yang membawa dampak untuk kekekalan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya juga ada banyak doa yang belum dijawab ya. Dan 2026 kita mempunyai pengharapan yang baru di dalam Tuhan, pemulihan, ya segala sesuatu dalam keluarga, ada banyak jiwa-jiwa yang bisa kita raih, rebut, bawa kepada Kristus, kita menjadi saksi Tuhan, menjadi duta-duta kerajaan Allah, walaupun masalah tetap ada, tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dan kita juga boleh menjadi saksi Tuhan. Tuhan bilang, sebelum dia naik ke surga,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ketahuilah, ya Tuhan canangkan nih, ditekankan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu ayat yang jadi pegangan hidup saya. Karena saya pernah dengar audible ya, suara Tuhan Yesus, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Sehingga pada waktu saya sedih, pada waktu saya kecewa, pada waktu saya putus asa, itu firman itu terngiang lagi ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Walaupun kita belum lihat masalah selesai, walaupun kita belum lihat jalan keluar, walaupun kita merasa sendiri ya, tapi diingatkan lagi, aku menyertai kamu loh, aku Immanuel loh, aku di dalammu loh. Ya, diingatkan lagi, oh ya Tuhan terima kasih. Aku percaya ya, terus berjalan lagi sampai garis akhir. Sampai Tuhan menjemput kita, sampai kita dikatakan oleh Tuhan, sabaslah hai hambaku yang setia. Masuklah di dalam kerajaanku. Ya, sampai Tuhan berkata demikian pada kita semua. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Bila perenungan kami pada saat ini Tuhan, boleh kami semakin hari semakin bijaksana, semakin mengerti kehendak rencanamu dalam kehidupan kami, sehingga kami di penghujung akhir tahun ini Tuhan bisa merenungkan apa yang sudah kami lakukan. Dan kami percaya di 2026 ada terbuka rencana-rencana Tuhan yang baru dengan strategi-strategi yang baru, baik dalam pelayanan, pekerjaan, pemulihan keluarga, dan segala sesuatu. Kau berikan hikmat kepada kami Tuhan, hingga memakai semua talenta, memakai semua karunia-karunia Roh Kudus, dan kami boleh menjadi duta-duta kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua yang mendengar YouTube Pas Agape, mereka boleh lebih lagi mengerti dan bijaksana untuk menilai keadaan zaman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena rohmu menyala